Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto Dwi Prasojo. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya bersama adik saya, Kredita Amanda Prasasti, usia 16 tahun, sekolah SMA kelas 2. Di sini saya akan membahas soal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, tadi sebelum saya membuat video ini, saya memang sudah ngobrol dengan adik saya, yang intinya adik saya suruh untuk membaca dulu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Nah, saya meminta tolong kepada adik saya dengan maksud saya ingin tahu gambaran dari seorang siswi, ya seorang siswa SMA itu soal yang pertama yaitu soal negara, soal pemerintahan itu seperti apa dalam konteks soal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Nah, langsung saja pada maksud dari video ini, yaitu gambaran khususnya adik saya, siapa tahu dia bisa mewakili pandangan-pandangan anak-anak seusianya, anak-anak SMA seperti apa gitu. Langsung saja bahwa memang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu mengatur tentang keuangan negara. Terdapat beberapa pasal yang intinya untuk memberikan suatu aturan maksudnya untuk pemerintah menjalankan suatu negara itu dalam mengatur keuangan negara. Nah, itu tertuang di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, ketika seluruh tindakan pemerintah itu pasti ada payung hukumnya, ada aturan yang berlaku dan harus dijalankan dengan semestinya. Apabila tidak dijalankan dengan semestinya, dalam arti tidak mengikuti aturan, otomatis di situ ada sebuah pelanggaran yang mana pasti dampaknya tidak soal hanya sanksi terhadap yang melanggar, tetapi juga terhadap bagaimana keadaan atau bagaimana pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Itu menyangkut seluruh masyarakat, seluruh rakyat. Makanya sangat penting bagi suatu pemerintah dalam menjalankan dan mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya dan semesti-mestinya. Kemudian saya langsung saja kepada adik saya, Sasti, soal beberapa poin pertanyaan yang intinya menyangkut dengan bahasan undang-undang tersebut. Pertanyaan saya tidak maksudnya pertanyaan yang umum saja, tidak terus yang susah. Intinya saya ingin mengajak Sasti saya ingin menggali gambaran adik saya ini, anak SMA itu seperti apa gitu, soal keuangan negara. Nah,
pertanyaannya, sasti itu kan kalau di SMA kan pasti ada pelajaran soal mengenai hak kewajiban masyarakat, kemudian menyinggung soal, pasti sudah soal undang-undang, itu di pelajaran PKN ya. Nah, itu saya ingin sasti dari pelajaran PKN, pelajaran dasar di pendidikan SMA, karena sekarang sasti sudah SMA, itu dikaitkan dengan undang-undang ini gitu. Maksudnya menggambarkannya dasarnya sasti dari pelajaran PKN gitu, dalam menggambarkan. Nah, apalagi di pandemi corona, maksudnya di pandemi wabah pandemi saat ini, otomatis tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh negara juga pasti itu mendapatkan dampaknya kan. Nah, dampak itu juga sangat berpengaruh dalam negara mengatur keuangannya. Nah, ini juga nanti akan ada pertanyaan menyinggung soal itu. Nah, langsung saja pertanyaan Mas Toto. Sasti sejauh masa dari sasti membaca undang-undang tersebut, poin-poin yang ditangkap sasti, maksudnya poin-poin yang ditangkap sasti itu pokok-pokok yang ditangkap sasti bahwa undang-undang itu diatur, maksudnya mengatur bagaimana cara mengelola keuangan negara dan sebagainya kan, maksudnya intinya kan itu tentang itu. Nah, gambaran sasti, melihat pandangan sasti, maksudnya pandangan sasti melihat pengelolaan keuangan negara yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia ini sudah seperti apa? Apakah sudah sesuai atau seperti apa? Silakan, maksudnya di omongin lah, maksudnya gambaran sasti seperti itu. Setelah saya membaca beberapa poin dari sumber Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, memang pengelolaan keuangan di Indonesia ini sudah sebagian terlaksana dengan baik, meskipun cara pelaksanaannya mungkin masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan target di undang-undang itu. Ada sebagian juga sudah terlaksana dengan baik, sebagian pun masih belum terlaksana dengan baik. Alasan pengelolaan keuangan negara itu masih banyak yang belum terlaksana dengan baik itu masih banyaknya beberapa pihak yang pejabat yang melakukan kolusi, nepotisme. Di situ poin tersebut sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara Indonesia ini. Berarti intinya bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu, Nomor 17 tahun 2003 itu belum sesuai, maksudnya bukan belum sesuai, maksudnya belum sempurna, masih banyak hal-hal yang yang tidak sesuai dengan aturan yang seperti itu. Contohnya bahwa tadi sasti adik saya sudah ngomong masalah soal KKN, memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang negara kita, bahwa memang pemerintahan kita itu belum sepenuhnya bersih, masih banyak sekali soal kaitannya dengan kejahatan KKN itu tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi menyinggung soal soal perasaan sasti, maksudnya itu rasa kepuasan sasti sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks ini
sebagai seorang pelajar SMA ya, dalam melihat negara itu sudah, contohnya kalau di PKN kan ada pelajaran, maksudnya di PKN itu kan ada soal apa, maksudnya kaitannya dengan undang-undang dasar gitu kan. Yang intinya di pembukaan sudah tertera jelas bahwa negara itu mempunyai cita-cita, yaitu yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa kan, terus mensejahterakan umum ya. Nah, itu poin itu aja, maksudnya dari poin itu, karena itu memang di pelajaran sasti ada, pasti sudah belum, maksudnya sasti sudah puas belum sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sudah menganggap sudah mendapatkan hak-hak itu belum, bahwa sasti sudah dicerdaskan. Artinya dicerdaskan itu kaitannya soal dengan pendidikan, kemudian sasti sebagai siswi sebagai pelajar SMA itu menganggap di sekeliling sasti, nggak usah jauh-jauh sampai ke mana-mana, di sekeliling sasti, lingkungan-lingkungan kecil saja sudah mendapatkan kesejahteraan itu belum, yang sesuai dengan amanat undang-undang dasar, dikaitkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003. Silakan. Kalau saya sebagai pelajar SMA sudah merasa puas atau belum dalam hal kecerdasan bangsa, itu masih jelas belum puas, karena masih banyak titik di pendidikan di sini yang sangat jauh dari negara-negara maju yang lainnya. Tetapi kalau melihat masyarakat Indonesia tentang kesejahteraan umum, itu masih banyak rakyat-rakyat kecil yang merasa mereka masih belum menerima kesejahteraan umum itu sendiri secara luas. Masih beberapa poin yang mereka dapatkan, dan bahkan mereka sampai merasa bahwa keadilan di Indonesia itu masih belum merata berkaitan dengan itu pengelolaan keuangan negara ini. Para pejabat-pejabat masih belum bisa mengatasi dengan baik masalah-masalah kesejahteraan rakyat. Karena ini sebelumnya kenapa kok saya sampai soal menyinggung soal kesejahteraan, karena memang sangat erat kaitannya bagaimana sebuah pemerintahan, bagaimana sebuah negara ketika bisa mengelola keuangan negaranya, pasti akan mendapatkan dampak yang sangat baik dan sangat besar bagi seluruh tatanan, maksudnya bagi seluruh tatanan masyarakat, khususnya maksudnya gimana ya. Jadi ketika keuangan negara itu dilakukan, maksudnya dijalankan pengelolaannya dengan baik, tidak ada penyelewengan aturan, mekanisme kerjanya sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang tertera, undang-undang nomor 17 ini, itu pasti ketika negara bisa mengelola keuangan itu dengan baik, pasti otomatis perekonomian juga akan meningkat. Seperti itu. Karena di sini di undang-undang ini poin-poinnya yaitu bagaimana sih negara itu dalam, maksudnya aturannya itu menyangkut dengan bagaimana negara dalam membuat rancangan anggaran gitu. Nah, rancangan anggaran itu kan sesuatu yang sangat penting, bahwa negara itu akan mengeluarkan atau membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan biaya seperti itu. Maksudnya gambarannya mudahnya seperti itu. Nah, dalam merencanakannya itu apabila tidak sesuai dengan aturan atau menyalahi aturan, itu otomatis berbahaya sekali gitu. Dalam suatu contoh ini khususnya untuk sasti juga, maksudnya didengerin, maksudnya biar dapat wawasan juga. Suatu contoh apabila negara merencanakan anggaran, terus direncanakan pemerintah bersama siapa? Setahu sasti pemerintah dalam merencanakan anggaran, tadi sasti udah baca undang-undang, setahu sasti dengan siapa? Kalau di pemerintahan pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di pemerintahan daerah Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti kan ada dua lembaga di
situ ada pemerintah, ada juga DPR kan gitu dalam merencanakan anggarannya. Fungsi-fungsi DPR juga jelas, di situ ada fungsi pengawasan dan lain-lain yang intinya bahwa memang digunakan untuk apa? Untuk mengawasi bahwa pemerintah itu mau membuat kebijakan seperti apa, kemudian membutuhkan anggaran berapa. Nah, di situ dirapatkan, namanya rapat perencanaan rapat penetapan RAPBN kalau negara, kalau di daerah RAPBD. Nah, itu ketika anggaran-anggaran itu bisa tepat sasaran, kemudian dilakukan dengan mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan undang-undang, itu saya yakin pasti akan menimbulkan, maksudnya akan memberikan buah dari proses tersebut, akan memberikan buah yang baik gitu, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh masyarakat, karena ini menyangkut dengan anggaran. Nah, soal corona, seperti corona ini kan tidak usah jauh-jauh sampai pemerintah, di desa saja anggaran-anggaran proyek dan lain sebagainya kan akhirnya kan dialihfungsikan untuk anggaran corona gitu. Nah, itu bentuk dari bagaimana suatu pemerintahan dalam mengelola keuangannya. Itu bentuknya seperti itu. Ketika terjadi suatu bencana seperti saat ini, wabah ini, ya pengelola keuangan itu, negara dalam mengelola keuangan itu bisa sangat kita nilai sebaik apakah pemerintah dalam menjalankan undang-undang tersebut demi untuk kemaslahatan umum, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir buat Sasti, pertanyaannya lebih ke apa ya? Kalau tadi mengukur kepuasan sudah saya tanyakan, sudah. Intinya poin-poinnya itu saya sudah ditangkap lah, intinya bahwa gambaran anak pelajar SMA itu seperti ini, mungkin nanti bisa mewakili gambaran-gambaran lain. Mungkin jika siapapun nanti melakukan suatu ngobrol dengan anak-anak SMA, mungkin jawabannya tidak berbeda jauh dari apa jawabannya Sasti, bahwa memang pemerintah ya pasti tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kekurangan, tetapi juga kita patut, ketika memang suatu keberhasilan pemerintah, juga kita jangan menutup mata bahwa memang kita harus apresiasi yang seperti itu. Nah, untuk Sasti lagi, Sasti ini maksudnya seandainya gitu kan, saya ralat siswa pelajar SMA membaca undang-undang keuangan negara, kemudian memberikan gambaran tersebut. Nah, harapan Sasti sebagai pelajar SMA menyangkut tentang keuangan negara, maksudnya negara dalam mengelola keuangannya, itu harapannya seperti apa. Terus ya pokoknya silakan Sasti ngomong menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 itu seperti ini gitu, maksudnya harapan Sasti itu lebih ke mana gitu, maksudnya harapan yang Sasti pingini gitu. Harapan saya sendiri ya lebih ke itu, merangkas semua tindakan KKN itulah, karena dimana tindakan itu sudah diminimalisir, bahkan sudah tidak ada
menggunakan tindakan itu lagi. maksudnya ya. Pengelolaan keuangan negara akan sangat mudah dijalankan, berhasil ya. Lebih ke itu Harapannya intinya bagaimana bagaimana pemerintah dalam memberantas KKN kan, intinya itu untuk meningkatkan, caranya itu meningkatkan kualitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Oke. Nah, jadi demikian teman-teman obrolan singkat saya dengan adik saya menyangkut dengan tata kelola keuangan negara yang diatur, pemerintah itu diatur oleh negara dalam mengelola keuangannya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Untuk saya pribadi, komentar saya ya sama seperti Sasti, memang KKN di Indonesia itu korupsi nepotisme yang dilakukan oleh para pemangku kekuasaan, oleh para pejabat-pejabat negara itu masih luar biasa, yang memang dampaknya juga luar biasa juga. Nah, untuk itu kalau menurut saya tidak hanya dalam undang-undang inilah, seluruh undang-undang, apalagi soal menyangkut dengan bagaimana pemerintah dalam merumuskan rancangan pembelanjaan negara, anggaran pembelanjaan negara itu kan sangat sangat vital banget gitu loh. Itu jika pengawasan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan sefairnya, maksudnya sefairnya itu setransparan dalam mengawasi, itu memang gerak-gerak pengawas itu selalu transparan gitu loh. Pemerintah juga, transparansi pemerintah juga sangat dibutuhkan kan. Nah, itu mungkin kalau pengawasan di situ sudah dilakukan dengan baik, kemungkinan besar itu bentuk dalam mengantisipasi sebuah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, kan seperti itu. Ketika orang akan melakukan penyelewengan tetapi dia merasa kalau dia diawasi, kan akhirnya kan dia takut gitu. Masa takut akhirnya tidak jadi. Nah, itu mencegah tindakan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Itu kan harusnya kan ada mekanisme pencegahan. Nah, pencegahan tersebut juga ada di dalam proses pengawasan. Nah, ketika pengawasan itu sudah berjalan dengan baik, otomatis mekanisme selanjutnya, proses selanjutnya pasti akan dilakukan dengan baik juga. Seperti itu. Nah, demikian teman-teman, terima kasih. Saya juga mengucapkan kepada adik saya terima kasih atas gambarannya. Walaupun memang mohon maaf, saya pribadi, adik saya juga keterbatasan, maksudnya keterbatasan pemikiran, terus jadi maksudnya agak mungkin kurang mengedukasi atau seperti apa, saya tidak tahu. Tetapi ya ini gambaran dari adik saya, ini tanggapan dari saya soal pemerintah dalam menjalankan atau soal kaitannya